Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam jumpa lagi bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Biasalah kanalnya wong-wong cilik, kanalnya para petani, para pengusaha kecil. Pada kesempatan kali ini malam ini ya, selamat malam lah. Selamat malam buat semua pemirsa yang lihat video saya. Nggak supir, enggak apa-apa. Ya syukur banget subscribe mah. Udah subscribe nggak apa-apa. Saya mau ngobrol-ngobrol ringan pada malam hari ini tentang perjalanan negeri kita pernah dipimpin oleh siapa saja gitu kan, dan gimana fenomena kejadiannya gitu kan. Pertama, eh, pernah ini nggak, pernah kepikiran nggak bahwa saya kepikiran kayak gini, dari sekian Indonesia kan pernah dipimpin oleh beberapa orang ya, oleh beberapa orang presiden. Ya menurut saya ya, presiden yang paling fenomenal itu ya Presiden Jokowi ya. Itu nggak tahu, lain daripada yang lain ini. Unik banget beliau ini. Saya bingung aku. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kita mulai dari yang pertama. Eh, yang pertama kan Bung Karno. Ya, dalam sejarah kan kayak gitu. Kalau ini saya nggak komen lah, nggak tahu kan. Saya nggak tahu adanya waktu itu seperti apa. Yang jelas beliau adalah pahlawan gitu. Karena tentunya di saat-saat itu kan saat-saat sulit ya. Kemudian yang selanjutnya, eh, presiden yang kedua itu adalah Pak Harto ya. Nah, di masa Pak Harto ini saya mengalami, walaupun dari awal saya mengalami itu, saya waktu itu terakhir yang saya ingat betul di benak saya itu tahun 98 waktu pelengseran itu kan. Waktu zamannya demo-demo rame-rame itu tahun 98. Dan beliau lengser kalau tidak salah gitu ya dalam sejarah, karena itu lama banget itu. Waktu itu beliau itu kurang lebihnya memimpin itu kan 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih. Karena kekuasaan itu hampir setiap lini itu dimonopoli oleh partainya. Hampir setiap lini dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi nyaris tidak mungkin partai lain bisa menang waktu itu, nyaris tidak mungkin itu. Pokoknya kalau menang ya aneh gitu. Waktu itu kan partai cuma ada 3 tuh, Golkar, kemudian P3 dengan PDI gitu. Yang menang kan Golkar mulu gitu. Sehingga yang kepilih Pak Harto lagi, Pak Harto lagi, Pak Harto lagi gitu. Kemudian saya ingat betul waktu itu kan di masa akhir-akhir jabatannya itu kan, saya waktu itu usia saya sekitar, saya SMP lah, SMP kelas 3 kalau nggak salah, apa kelas 2 ya, kelas 3 kalau nggak salah. Nah, waktu itu kan musim kampanye gitu. Kebetulan teman saya bapaknya itu kan tim sukses partai ini P3. Partai P3 waktu itu kan ini lambangnya itu ini ya, apa namanya? Benderanya itu hijau, umbul-umbulnya hijau. Pokoknya kalau dulu itu yang umbul-umbulnya kuning ya wis Golkar ya. Lo umbul-umbulnya abang wis PDI. Umbul-umbulnya hijau ya pokoknya iki apa? P3 gitu. Waktu itu teman saya itu bawa ya entah itu main-main atau apa gitu, bawa-bawa kertas yang difotokopi. Dulu belum ada ini, fotokopi warna itu belum ada. Waktu itu zaman di sini ya, zaman itu. Jadi cuma pokok fotokopi itu, yang hitam putih itu. Kita buat main-main. Cuma bawa-bawa itu. Kita kan anak kecil kan, waktu itu masih SMP kelas 3. Itu saya merasakan betul waktu itu di apa sih namanya ya, diintimidasi mungkin namanya ya gitu ya. Waktu itu
kita itu langsung dikumpulkan oleh bapak gurunya waktu itu. Dikumpulkan, suruh masuk kelas, kemudian dikasih tahu, dibilangin, kalian ndak bisa ikut-ikutan yang kayak gitu katanya. Kalian masih kecil gitu. Padahal kita kan cuma bawa-bawa gambar aja gitu. Ditomai Mas. Ndak ditomai sih, artinya cuma dikasih pencerahan aja mungkin waktu itu ya. Ah, katanya Pak Guru waktu itu yang saya ingat, beliau itu bilang, "Nih Pak Guru ini baru dipanggil ke balai desa." Ditegur oleh Pak Kepala Desanya kan. Itu waktu itu saking, apa ya namanya, ya ndak mungkin apa ya namanya, diskriminatifnya itu mungkin atau apa saya ndak tahu, pokoknya kayak gitulah modelnya. Nah, sehingga waktu itu kan terjadi apa, krisis moneter di 98 ya. Sehingga Pak Harto kemudian, turun ya dari jabatannya. Setelah turun dari jabatannya kan Pak Harto ini kemudian malah dihujat kan, dikejar sana sini, didakwa anu kan, didakwa apa ini korupsi dan seterusnya gitu kan. Walaupun ya kita tidak menutup mata, kita tidak menghilangkan jasa-jasa beliau, ya tetap punya jasa gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, setelah ini kan nggak ada lagi orang yang simpati, kayak nggak ada orang apa namanya yang simpati itu kayak nggak nampak gitu. Kemudian yang selanjutnya Pak Habibie. Habibie ini setelah setelah Habibie kan nggak lama tuh, hanya 2 tahun itu, berapa, karena meneruskan sisa sisa jabatannya dari Pak Harto itu. Di masa jabatannya, ya mungkin ada semacam ke kesalahan kebijakan beliau atau apalah mungkin itu ya, sehingga yang waktu itu Timor Timur itu kan lepas, yang sekarang Timor Leste itu. Tapi kan kemudian baik bagusnya Pak Habibie ini setelah purna tugas, beliau itu masih dikenang baiknya itu, dikenang sebagai bapak bangsa gitu kan. Karena setelah itu kan tidak terlibat dengan politik gitu. Nah, sehingga bagus sekali memang. Kemudian yang setelah itu, eee, Gus Dur, hmm, Gus Dur, Megawati, SBY ini juga sama, sama apanya, mirip-mirip. Setelah beliau-beliau ini purna tugas, itu nggak ada kesan apa-apa gitu, biasa aja gitu. Artinya, ya ada, beliau itu tetap punya apa namanya, punya jasa-jasa untuk bangsa ini gitu kan. Tapi kemudian terakhir adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ini luar biasa fenomenalnya. Ini menurut saya ya, kalau kalian ndak sepakat ndak apa-apa, saya ndak akan maksa gitu. Ya bayangin aja, setelah purna tugas setelah purna tugas itu beliau itu masih dikunjungi oleh rakyat. Hampir tiap hari banyak yang ngumpul di sana. Aneh ini, aku juga heran kenapa bisa seperti ini. Sementara presiden yang lain nggak ada yang kayak gini. Setelah purna tugas malah disowani oleh orang-orang, oleh rakyatnya, oleh pendukung-pendukungnya dan seterusnya itu. Nah, ya tidak dipungkiri lah. eh, saya sendiri ya, yang saya kan jauh ya di Sulawesi, saya jauh, saya merasakan dampaknya memang dari jadi kepemimpinan Presiden Jokowi itu. Dulu kan di kampungku itu jalannya itu kalau masuk ke lorong-lorong itu mblekuk-mblekuk. Tahu mblekuk apa? Mblekuk bahasa Indonesianya itu becek itu loh, becek yang berlumpur-lumpur, namanya mblekuk bahasa Jawanya itu. Repot banget kalau mau lewat musim hujan itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah, walaupun belum diaspal tapi udah keras semua. Udah keras, pokoknya nggak ada melekung-belekungnya sekarang itu. Mau sampai ke lorong-lorong yang paling terdalam. Kemudian listrik itu udah masuk sampai ke tengah hutan. Itu di eranya Presiden Jokowi. Di sini kan ada perkampungan, dulu sebelum jadi perkampungan itu HTI namanya, hutan tanaman industri, mungkin kayak gitu mungkin. Kemudian
setelah perusahaannya itu pulang gitu kan, sudah selesai mungkin masa kontraknya atau apa, ya di tempat itu kemudian sekarang dijadikan tempat apa, di pemukiman transmigrasi itu loh. Mhm. Ya di sana ada komunitasnya, banyak, warganya di sana. Itu alhamdulillah aspal sekarang udah sampai sana. Itu kalau dilihat dari atas, dari drone mungkin di tengah hutan beneran itu. Tapi udah rame, udah ada sekolah, ada apa semua. Nah, nah itu ya. Jadi tidak memungkiri lah kita semua merasakan ini, merasakan semua kebaikan-kebaikan beliau gitu.